10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Struktur Sistem Operasi. Komponen sistem operasi. Sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti waktu, CPU, memori, file, dan perangkat, input atau output untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau bit, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Yang ketiga, manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan dan sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Biasanya file berupa program baik dalam bentuk source maupun objek dan data. Yang keempat, manajemen input atau output. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem input atau output. Yang kelima, manajemen memori sekunder. Karena memori utama primary storage bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodase semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpan sekunder atau secondary storage untuk backup memori utama. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu B. Sistem CAL. Sistem CAL menyediakan antarmuka antar program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem CAL biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Pada dasarnya, sistem CAL dapat dikelompokkan dalam 5 kategori seperti yang dijelaskan pada subbab di bawah ini. Kontrol proses. Hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Mengakhiri atau end dan membatalkan atau abort. 2. Mengambil dan eksekusi. Ketiga, membuat dan mengakhiri proses. Keempat, menentukan dan mengeset atribut proses. Kelima, wait for time. Keenam, wait event, signal event. Keenam, mengalokasikan dan membebaskan memori. Contoh sistem operasi pada MS-DOS menggunakan sistem singletasking yang memiliki command interpreter yang akan bekerja pada saat start. Sistem operasi Unix dapat menjalankan banyak program, yaitu 1. Manipulasi file. 2. Manipulasi device. 3. Informasi lingkungan. 4. Komunikasi. Baiklah, dipersilakan pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu scheduling dan manajemen resource. Penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urusan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Adapun tugas penjadwalan yaitu untuk memutuskan 1. Proses yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Yang kedua, sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan. 3. Adil atau fairness, efisien waktu tanggap atau response time, waktu tanggap pada sistem interaktif. Tipe-tipe penjadwalan.
Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi, yaitu operasi yang kompleks, yaitu 1. Penjadwalan jangka pendek, 2. Penjadwalan jangka menengah, 3. Penjadwalan jangka panjang, dan terakhir strategi penjadwalan. Resource Management. Resource Management atau manajemen sumber daya adalah pengelolaan yang berfokus untuk mengoptimalkan dan mengelola sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut dapat mencakup sumber daya keuangan, inventaris, keterampilan manusia, sumber daya produksi, atau teknologi informasi atau TI. Contoh umum, pertama, sumber daya manusia memegang peranan yang sangat vital dalam aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Kedua, orang tua menggunakan uang untuk membeli rumah keluarga. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tujuan resource management. Manajemen sumber daya dipusatkan pada optimasi dan efisiensi. Adapun tujuan dari manajemen sumber daya antara lain yaitu yang pertama, dengan memahami sumber daya Anda dan merencanakan cara menggunakannya, Anda dapat memecahkan masalah kesenjangan atau masalah sebelum terjadi. Yang kedua, yaitu manajemen sumber daya yang efektif, memungkinkan Anda untuk menghindari alokasi keseluruhan. Yang ketiga, memberikan pengaman, maksudnya katakanlah proyek tidak berhasil karena kurangnya sumber daya. Selanjutnya yaitu hubungan resource management dengan tata kelola TI. Fokus area manajemen sumber daya atau IT resource management berbicara mengenai membangun dan menerapkan kapabilitas teknologi informasi yang sesuai bagi kebutuhan bisnis. Dengan manajemen sumber daya yang baik, akan tersedia infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi dan ekonomis. Teknologi baru diperkenalkan sesuai kebutuhan bisnis dan sistem yang usang upgrade atau diperbaharui. Baiklah, materi selanjutnya itu spesifikasi kebutuhan yang digunakan. Yang pertama software, 2 hardware, 3 peripheral, 4 pembagian pekerja, dan terakhir itu budget. Selanjutnya itu struktur sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software tersebut. Berikut ini adalah struktur sistem operasi. Yang pertama itu struktur sederhana, 2 sistem berlapis atau layer system. Ketiga itu kernel mikro, 4 modular atau modulus. Yang kelima mesin maya atau virtual machine. Yang keenam client server model, dan terakhir sistem berorientasi objek.